Shalom adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Sukacita, baik, Luar biasa. Hari Minggu ini Kakak Nova ditemani oleh Kakak Dewi, Shalom adik-adik. Kakak Murni. Halo adik-adik. Hai adik-adik. Adik-adik, pada minggu ini kalian beribadah di rumah lagi. Maka dari itu kalian harus siapkan diri kalian dengan cara berpakaian rapi. Kalian di ibadah ini tidak boleh makan, tidak boleh tidur, dan juga main handphone. Adik-adik yang sudah siap beribadah, kalian juga harus mengisi daftar kehadiran kalian di kolom komentar dengan cara apa Kakak Dewi? Contohnya adik-adik, Shalom, Dewi hadir. Oke, seperti itu adik-adik ya. Tidak lupa ya adik-adik. Oke, adik-adik hari ini kita mau beribadah. Siapkan hati dan pikiran kalian. Dan juga kalian tidak lupa untuk siapkan Alkitab dan juga persembahan kalian. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh anak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami mau ibadah sekolah minggu. Berkati terkasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan juga bangkit berdiri. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayun-ayun tepuk tangan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara kami sepanjang hari ini. Bapa yang baik, pada hari Minggu ini kami mau beribadah bersama orang tua kami, bersama teman-teman kami.
Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Berikan kami sukacita untuk mengikuti ibadah virtual ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan warta yang disampaikan oleh Kakak Ika Sitompul. Shalom adik-adik. Kakak akan membacakan warta sekolah minggu hari ini 4 Oktober 2020. Yang pertama, tema minggu ini adalah Aku mau mengikut Tuhan. Yang kedua, kita akan mengumpulkan persembahan melalui orang tua dan diserahkan kepada lumpu masing-masing atau WA grup orang tua sekolah minggu. Yang ketiga, sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun mulai hari ini tanggal 4 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2020. Yang keempat, adik-adik, mari kita saling mendoakan agar kita semua tetap dalam keadaan sehat dan jauh dari virus corona. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Shalom kepada kita semua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan kepada kita pada minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Terlebih sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati kami, Engkau yang membimbing kami agar kami bisa mengerti firman yang disampaikan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Amang akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah
Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian firman. Adik-adik yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, siapa presiden kita sekarang ini? Ya, benar. Presiden kita adalah Jokowi. Siapa yang tidak mengenal Jokowi? Pasti semua kita mengenal siapa presiden kita. Bahkan kita kagum akan presiden kita. Sekarang Amang mau mengajak kita semua untuk membayangkan bagaimana kalau kita diundang Jokowi untuk makan di rumahnya yang megah. Pasti kita semua sukacita. Pasti kita semua ingin datang ke perjamuan itu. Jokowi mengundang kita semua, tetapi yang pertanyaannya adalah apakah kita mengetahui rumah Jokowi? Kan nggak semua tahu di mana rumah Jokowi. Apalagi kita diundang di sebuah istana yang megah, punya Jokowi pribadi yang tidak diekspos oleh dia, yang tidak semua orang mengetahuinya. Apalagi misalkan Amang, Pendeta Robin diundang, padahal aku nggak tahu di mana istana itu. Atau kalian semua diundang, tapi kalian tidak tahu di mana istana itu. Lalu agar kita mengetahuinya, Jokowi mengutus anaknya. Siapa namanya yang terkenal itu? Ya, si Kaisang. Diutus anaknya agar kita semua mengikuti dia dan sampai ke istananya itu. Kalau ada orang yang tidak mau mengikuti si Kaisang, pasti dia akan tersasar. Pasti dia tidak akan sampai ke istananya si Jokowi. Oleh karena itu, dia mengutus anaknya si Kaisang, dan semua orang yang ingin sampai ke istananya itu harus mengikuti si Kaisang, jalan di belakang si Kaisang, setia mengikuti dia, dan akhirnya pasti sampai ke istana dan bisa makan bersama-sama presiden kita. Inilah yang ingin disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini, di mana Bapa ingin mengundang kita agar kita menuju rumahnya. Di mana itu? Surga. Semua pasti mau ke surga. Siapa yang mau ke neraka? Ayo, pasti tidak ada. Nah, untuk mencapai itu, agar kita semua memperoleh keselamatan, agar kita semua sampai ke tujuan yaitu rumah Bapa, Bapa mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus. Kita harus setia mengikuti Yesus Kristus, kita harus mengenal Dia, kita harus taat kepadanya, dan percaya kalau kita setia mengikuti Yesus Kristus, pasti kita akan sampai ke rumah Bapa, pasti kita akan menuju kemuliaan itu, dan pasti kita akan melihat surga itu. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, oleh karena itu semua kita mau ke surga. Semua kita mau mendapatkan tempat kebahagiaan itu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita setia kepada anaknya. Kita setia terhadap arahan-arahan anaknya, yaitu melalui firman Tuhan. Agar kita memperoleh kebahagiaan yang kekal, firman Tuhan telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, tugas kita adik-adik adalah mendengarkan firman Tuhan. Dan tidak hanya mendengarkan, kita harus apa? Melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah,
ketika kita setia mengikuti, mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, anak itu, Yesus Kristus itu berkata bahwa apa yang kamu minta kepada Bapa melalui aku, pasti Bapa berikan. Artinya ketika kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan, dan ketika kita berdoa ingin meminta sesuatu, pasti Allah akan memberikannya di dalam kehidupan kita. Tentu kita akan bahagia, tentu kita akan sukacita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih, firman Tuhan kepada kita pada hari ini mengingatkan kita agar kita selalu setia mengikuti perintah Yesus Kristus, mengikuti arahan firman yang diberikan kepada kita semua agar kita memperoleh kebahagiaan yang kekal. Dan ingat, ketika kita setia, apapun yang kita minta di dalam doa kita, pasti Tuhan akan memberikannya di dalam kehidupan kita semua. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang kita mau mendengarkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu kepada kita, mulai dari horong aktivitas sampai dengan horong 3. Oleh karena itu kita dengarkan ya apa yang tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu dan kita laksanakan tugasnya itu dengan baik. Kita dengarkan tugas itu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, hari ini kakak akan memberikan tugas untuk adik-adik horong 1 kecil, yaitu menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Jangan lupa menggunakan gerakan ya adik-adik. Lalu video adik-adik kirim ke grup WhatsApp orang tua sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Tugas di horong 1 besar menuliskan kalimat aku mau ikut Tuhan. Nah adik-adik dibuat seperti kayak gini ya. Dibuat lingkaran. Di lingkaran ya adik-adik. Kalau tidak punya kertas kayak gini bisa buat di kertas biasa adik-adik. Kirim ke orang tua sekolah minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, di kesempatan kali ini Abang akan memberi tugas kepada kalian anak-anak horong 2. Tugasnya apa aja sih? Nah, karena firman Tuhan tadi menceritakan tentang mentaati Tuhan. Nah, Abang mau buat tugas kalian tuliskan hal apa saja sih yang kalian lakukan dalam mentaati Tuhan. Hal sederhana apa saja bisa kalian buat. Nah, tuliskan dalam kertas. Tapi kertasnya jangan kertas putih adik-adik. Kalian bisa bikin pakai kertas warna, kertas karton. Buat sekreatif mungkin yang bisa kalian buat. Oke? Itu tugasnya untuk orang 2. Tetap semangat dalam mengerjakan ya. Jangan lupa. Tetap difoto terus kirim ke grup orang tua sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Shalom adik-adik horong 3. Untuk horong 3, tugas dari KLPRI adalah adik-adik membuat pernyataan mengapa adik-adik memilih mengikut Tuhan. Contohnya adalah alasan KLPRI mengikut Tuhan yang pertama, karena Tuhan Yesus itu baik. Yang kedua, karena Tuhan Yesus sudah menjaga dan memelihara KLPRI. Nanti adik-adik divideokan ya pernyataannya itu dalam bentuk video itu dikirim ke dalam grup sekolah orang tua sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita semua telah mendengarkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Kerjakan ya, dan kerjakan dengan sukacita. Kita mau menuntut firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membimbing kami melalui firman-Mu.
Firman-Mu mengingatkan kami agar kami mau mengikuti Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Agar kami taat akan perintahnya, agar kami mau melaksanakan firman-Nya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, Engkau akan selalu mendengarkan doa kami dan memberikan yang terbaik kepada kami, seturut dengan firman-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Terima kau berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.